sampai mati. Kalau bisa sampai mati. Kenapa? Karena inilah nanti menjadi saksi dari Allah. Perjalanan kita hari ini, baik bapak ibu yang dekat ataupun yang jauh, nanti di yaumul mahsyar itu menjadi saksi bahwa hari ini tanggal 19, malaikat telah mencatat bahwa kita tercatat sampai ke tempat ini. Begitupun bapak yang ada di sini, bukan berarti bapak yang di sini tidak dicatat. Bapak yang tiap hari mengisi masjid ini itu setiap waktu dicatat oleh malaikat, dan itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi saksi, menjadi penolong buat kita. Nah, pagi ini yang ingin kita bicarakan adalah tentang akhlak. Sebagaimana zaman sekarang ini kita lihat ya, akhlak ini menjadi dasar sehingga kita begitu penting untuk memperhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk ke dalam, ya, kita tiap hari sholat ya, setuju ya, ya di waktu mana sholat ya, itu habis sholat dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan amalan sholat ini adalah kita tahu bahwa amalan sholatnya adalah amalan yang begitu tinggi dan amalan yang paling agung. Bahkan nanti ketika kita kembali kepada Allah, Dia menghisab. Yang pertama sekali dihisab itu, diperiksa itu adalah nilai sholat kita. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengajarkan dan mempraktekannya kepada kita, sehingga dengan ajaran beliau itu kita diikutkan, diharapkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa ketika habis sholat, ya, mengapa ketika habis sholat perintahnya itu istighfar? Sholat adalah ibadah paling mulia dalam agama kita, paling tinggi nilainya. Bahkan seseorang itu ya, tidak dikatakan dia beriman kalau dia tidak mengerjakan amalan yang satu ini. Sholat adalah bentuk nyata dari orang-orang yang menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah. Dari mana kita tahu? Tentu dari Quran. Dari Allah langsung menyatakan kepada kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Orang-orang beriman itu amal nyatanya itu adalah mendirikan sholat. Kendati demikian sholat sudah dikerjakan, begitu ba'da salam, begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kiri. Apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Bagaimana prakteknya? Bagaimana dia ditanya? Nah, ini kesaksiannya dari Sauban. Sauban itu adalah budaknya Rasulullah SAW. Kalau kita bahas sekarang ini, Sauban itu adalah pembantunya Rasulullah yang mengetahui segala gerak-gerik keseharian dari Rasulullah SAW. Kata Sauban, karena Rasulullah SAW izamin sorofa in solati faqala. Apabila Rasulullah SAW telah mengerjakan sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kiri, faqala, dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia istighfar. Maksudnya begitu Nabi selesai sholat, ucapan pertamanya itu adalah istighfar. Kalimat istighfar itu adalah kalimat permohonan ampun. Begitu kan Pak ya? Setuju ya? Istighfar itu adalah kalimat permohonan ampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kendati kita habis melakukan ibadah yang paling tinggi nilainya dalam agama kita ini, yakni sholat, mengapa perintahnya bahkan praktek langsung dari Rasulullah SAW itu adalah istighfar? Mengapa? Padahal kalau kita lihat, baca biografi Rasulullah SAW, beliau itu adalah manusia yang paling agung, paling maksum terjaga dari kesalahan. Beliau adalah manusia yang dijamin masuk surga, manusia terpilih, manusia terbaik, sehingga Allah menjuluki beliau itu adalah manusia yang akhlak yang paling mulia. Wa innaka khuluqin azim.
memiliki akhlak yang paling agung. Tapi mengapa begitu habis sholat beliau prakteknya itu tidak baca yang lain dulu? Bacanya itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengapa? Padahal beliau seorang rasul, seorang nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa kendati Rasulullah SAW adalah manusia terpilih, bahkan surganya pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau langsung risalah sampai kepada beliau, sampai kepada kita. Habis sholat beliau minta ampun. Kenapa? Karena beliau menyadari akan kekurangan. Satu saat pernah beliau mengerjakan sholat malam, Pak. Sholat malam, sehingga kakinya itu, betisnya itu bengkak. Saking lamanya berdiri. Rasulullah, Rasul yang sudah dijamin masuk surga, sholatnya malamnya, mulainya, sholat sunnahnya itu sampai bengkak betisnya, saking lamanya berdiri. Panjang baca ayat. Itu Rasulullah. Nah, umatnya tengah malam begitu bangun pagi ada yang bengkak juga. Apa yang bengkak? Mata. Begitu bangun, astagfirullahaladzim, jam 6 bisa jadi ya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atas naunah hal, mengapa demikian Rasulullah? Kenapa mesti seperti ini engkau ya Rasulullah? Padahal engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kata Aisyah. Ya Aisyah, jawabannya. Ya Aisyah, afala aku mu'abadan syakur. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, Nabi sudah dijamin masuk surga, ya, terjaga dari kesalahan. Begitu ibadah selesai sholat, itu pun prakteknya adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah karena beliau menyadari akan kekurangan dirinya. Beliau sadar betul akan kekurangan dirinya. Nah, karenanya kita pun demikian. Begitu kita ba'da salam, kalimat yang kita ucapkan itu adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun? Padahal kita sudah sholat. Nah, orang-orang yang sholat itu nggak minta ampun. Kenapa kita minta ampun? Jawabannya sederhana, Pak. Jawabannya sederhana. Ada kalanya kita begitu bertakbir, Allahu Akbar. Lisan kita Allah Maha Besar. Kan begitu kan ya? Artinya itu. Allahu Akbar. Tapi begitu takbir, ingat jemuran belum diangkat. Ingat nyari kunci mobil di mana. Bisa jadi begitu bapak tadinya sebelum sholat nyari kunci mobil lupa sesuatu barang-barang kecil itu nggak ingat. Begitu bapak takbir Allahu Akbar langsung ingat. Ya Allah, salah. Rupanya dompet itu di tas kerjaku tadi. Bisa ingat. Karena begitu takbir setan pun bekerja. Kata setan, Uskuru kaza kaza. Dalam riwayat Muslim itu begitu kan. Ketika seorang sholat, setan selesai takbir masuk setan. Lalu dia mengatakan ingat ini, ingat ini, ingat ini. Maka nggak heran begitu kita takbir, ingat kita itu lisan kita Allahu Akbar, ingat kita itu pekerjaan kita, rumah kita, kendaraan kita dan sebagainya. Nah, itu karenanya begitu habis sholat kita diperintahkan istighfar. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan ibadah sholat kita. Untuk menutupi kekurangan ibadah kita, kurang khusyuk, bahkan bisa lupa kadang-kadang sholat zuhur 4 rakaat bisa jadi 3 rakaat. Sholat isya kadang-kadang 4 rakaat bisa kurang, bisa lebih. Jadi untuk menutupi kekurangan ibadah kita itu maka istighfar. Ini akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu akhlak Rasulullah SAW itu kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilan nasal jannah. Faqala, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang menyebabkan seseorang banyak masuk surga? Maka jawab Rasulullah, faqala
Pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang baik. Pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang baik. Takwa, sholat itu bagian dari takwa. Sholat itu bagian ciri-ciri orang yang bertakwa. Sholat yang paling sederhana sekali. Jadi kalau ada orang bertakwa, mengatakan diri bertakwa, tapi dia nggak sholat, maka wajib ditanyakan nilai ketakwaan. Jadi takwa itu bagian dari ritualnya, aplikasinya itu adalah ibadah kita, amalan kita, yakni paling dekat sekali, yang paling dominan sekali adalah sholat kita. Kalau sholat sudah dikerjakan, maka termasuklah kita insya Allah orang-orang yang bertakwa. Tinggal kita menjaga yang baik. Dan yang kedua apa? Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah ini yang sekarang menjadi problem kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang ya izin mohon maaf saya sampaikan. Gara-gara nanti satu masjid satu itu kalau sholat baca sebelum Al-Fatihah itu baca basmalah zahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang satu enggak zahar, yang satu sir. Begitu akhir Allahu Akbar, enggak berapa lama kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Gara-gara ini, gara-gara basmalah zahar dan sir bisa berdebat. Dari mulai habis isya berdebat sampai tengah malam, sampai jam 3. Terakhir karena berdebat sampai tengah malam, dua-dua kesiangan, nggak sore. Gara-gara berdebat, gara-gara membicarakan basmalah zahar atau sir, dua-duanya kesiangan nggak sore. Nah kalau sudah orang-orang yang ke masjid saja seperti ini nggak rukun, nggak bisa saling paham, maka bagaimana orang yang belum ke masjid mau datang ke masjid? Bapak Ibu, zaman dahulu kalau kita baca sejarah, Rasulullah SAW mendakwakan orang-orang kafir itu supaya masuk Islam, mengajak, bahkan nggak tentang perjuangan beliau. Perjuangan beliau itu nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya sama beliau. Yang parah itu kan ketika beliau di Taif. Pernah dengar kisahnya? Ketika Nabi SAW itu sedang beribadah, sedang sholat, apa terjadi? Penduduk Taif itu mengambil kotoran, dilempar kepada beliau. Sehingga pada waktu itu Jibril marah. Ya Muhammad SAW, angkat tanganmu dan katakan berdoa kepada Allah, niscaya akan kuangkat gunung ini, kuratakan orang Taif ini semua. Tapi apakah Nabi SAW berdoa lantas meminta kepada Allah agar memusnahkan orang Taif? Tidak. Apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan wahai Jibril, sesungguhnya mereka itu tidak tahu apa yang dibawa. Mereka tidak tahu apa ajaran yang dibawa. Mereka itu tidak tahu. Jangan. Walaupun Rasulullah SAW itu punya kuasa, kalau dia berdoa kepada Allah, angkat Jibril gunung itu timpakan kepada mereka, akan selesai perkara. Tapi tidak Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa akhlak beliau itu begitu tinggi. Nah kita kadang-kadang hanya gara-gara basmalah dan zahar aja udah nggak teguran. Gara-gara ini besok nggak sholat lagi. Gara-gara ini besok di jalan pun nggak saling sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aneh gitu. Bapak Ibu, dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Bapak mau baca zahar sebelum Al-Fatihah silakan. Mau sir silakan. Dua-duanya sahih, dua-duanya sah. Jadi aneh kita ada orang-orang yang ke masjid yang sholat, ya, mohon maaf, mohon izin, gara-gara perbedaan kecil seperti ini, nanti bisa saling mengkafirkan gitu. Itu yang fatal itu. Kalau dahulu Rasulullah SAW itu mengislamkan orang yang kafir, nah sekarang zaman sekarang terjadi orang Islam itu mengkafirkan yang Islam sendiri. Hanya gara-gara masalah kecil, hanya gara-gara masalah kuno, hanya gara-gara basmalah, hanya gara-gara masjid, udah nggak saling tegur sapa. Dan mestinya kan kita harus menjaga. Nah kita di Dewan Masjid ini Bapak, ya, sekedar informasi, kita ini tergabung dalam beberapa aliansi organisasi. Ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Al-Stabi, ada Muhammadiyah, dan kita dari Muhammadiyah. Kita nggak pernah persoalan masalah itu. Tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya orang mau ke masjid
Jadi salah satu caranya adalah orang-orang yang sudah terbiasa ke masjid, jangan buat huru hara dalam masjid. Setuju nggak? Gara-gara basmalah, zahar aja, udah nggak mau datang lagi, udah nggak tegur, terpecah belah. Dua-duanya boleh, silakan bawa pilihan mana, silakan. Jangan bilang kalau yang sir itu nggak pakai basmalah itu Muhammadiyah. Kalau yang baca basmalah itu orang itu. Jangan pernah bilang begitu. Kalau kita bilang seperti itu menunjukkan bahwa kita itu terkotak-kotak. Kita itu terkotak-kotak. Kenapa Rasulullah SAW mengadakan demikian? Itu untuk memberi kemudahan buat kita. Kalau dalam masalah fikih itu disebut dengan tanawur fikih ibadah, variasi dalam ibadah. Nah, selama dua-duanya ada dasarnya, maka silakan pilih yang mana yang mana. Dan mari kita saling menghormati, karena menghormati orang lain itu bagian dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan itulah yang menyebabkan seseorang nanti bisa masuk surga. Maka nggak heran kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah menyinggung ada orang yang rajin ibadah, ada orang yang rajin ke masjid, ada orang yang rajin puasa, sedekah, infak dan sebagainya. Semua amalan secara dunia, secara nampak dia itu adalah orang saleh. Dia adalah orang saleh. Tapi karena akhlaknya yang kurang baik, karena lisannya suka menghina orang lain, karena lisannya suka merendahkan orang lain, karena perbedaan dia merendahkan orang lain, mengucilkan orang lain, mentahzir orang lain, maka di akhirat, maka dari kiamat dia termasuk orang yang iblis. Kata Rasulullah SAW, ada nanti sebelum umat itu datang pada kiamat, dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakat, infak dan sebagainya yang sunnah maupun wajib. Tapi ketika dia bawa semua itu, dia juga membawa kezaliman. Apa sebabnya? Dia pernah menghina orang ini, dia pernah menghakimi si B, dia pernah mencela si A, si C, dia pernah mentahzir si E dan seterusnya. Dan akhirnya pahala sholatnya diambil oleh si C, diambil oleh si A sebagai tebusan. Dan gak cukup sampai di situ. Ketika pahala amal ibadah sudah habis, maka kesalahan orang yang pernah kita gibah, orang yang pernah kita kecilkan, orang yang pernah kita hina, itu diambil, diberikan kepada kita. Gak cukup juga sampai di situ. Waktu kita pernah, maka ancamannya dimasukkan ke dalam. Orang ahli ibadah karena dia tidak menjaga akhlaknya kepada sesama manusia, tapi bisa menyebabkan dia masuk neraka. Diancam. Kenapa? Karena akhlak, karena lisan, karena tangan, karena pikiran. Pikirannya kalau sudah enggak satu pengajian, enggak satu masjid, pikirnya seuzon aja. Oh, sekolah apa itu orang Muhammadiyah itu? Masa wong mati kok ora didoaake, ora di kiri doa. Oh, kesat kayak. Data yang satu, dasar itu orang itu bla 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 bla. Enggak perlu begitu. Dan inilah yang harus kita hindari. Nah, zaman sekarang ini, kenapa orang-orang enggan ke masjid? Salah satunya riset yang kita lihat di lapangan. Itu sebabnya karena ini. Ada hal-hal kecil itu diperbesar. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafikun. Nah, jangan salah, dalam ranah ini pun ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi. Kalau kita baca sejarah di Aceh itu ya, kenapa Aceh itu bisa kalah perang sama Belanda? Itu sebabnya karena politik adu domba. Secara fisik, secara senjata Aceh itu terkalahkan. Sehingga ada namanya, ya, itu seorang tokoh dari Belanda. Dan dia Pak, dia tahu bahwa di Aceh itu agamanya kuat. Kalau mereka lawan fisik, nggak bisa karena umat Islam itu bersatu. Maka orang ini belajar bertahun-tahun hingga dia pasti bahasa Arab, sampai masuk dia bisa Arab, terus dia masuk di kaji. Dia masuk kelompok sini, dia adu. Dia masuk kelompok B, dia adu. Dia masuk kelompok C, dia adu. Politik adu domba. Dan akhirnya Aceh kalah perang dengan Belanda karena politik adu domba. Dan itulah maka sekarang itu masih ada. Maka kita wajib berhati-hati. Jangan pandang organisasi. Organisasi itu lagi-lagi kita sadar. Baik Muhammadiyah,
kapal yang ditumpang itulah organisasi itu. Silakan pilih mau di organisasi Muhammadiyah, mau di NU, silakan pilih. Mana yang nyaman, mana yang kira-kira membuat dekat kepada Allah, dan mari saling menjaga, saling menghargai. Silakan. Bahkan dalam agama kita boleh ada paksa. Silakan. Nah intinya adalah ketika akhlak menjunjung tinggi, maka persaudaraan, ukhuwah Islamiyah otomatis akan terjaga. Masalahnya sekarang banyak kejadian di tengah-tengah kita antara kaum muslimin itu, ya, sengketa-sengketa terjadi itu karena salah satu atau barangkali yang lainnya itu kurang bisa menjaga akhlak. Itu banyak terjadi karena tidak sesuai dengan mutlak satu lainnya, saling menjatuhkan, saling mentakzir. Tahu takzir apa takzir? Takzir itu kegiatan provokasi untuk menjatuhkan orang lain. Contoh, saya bilang begini misalnya, saya bilang sama Bapak, mulai Jumat depan, Bapak itu gak usah udah pagi lagi kesini. Bapak tanya kenapa Pak? Dia itu begini, amalnya begini. Itu namanya takzir. Kalau ada usaha yang demikian, menjatuhkan orang lain demi keuntungan pribadinya, maka jangan pernah. Itu namanya takzir. Dan itulah yang banyak merusak ukhuwah Islamiyah di tengah kaum muslimin. Dan sekarang tugas kita adalah bersatu, ya, dengan menjaga akhlak. Tidak cukup kita beribadah kepada Allah, tapi juga dengan akhlak yang mulia. Maka dikatakan Nabi SAW kan, apa yang menyebabkan orang itu banyak masuk surga? Jawabannya apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Artinya bertakwa saja tidak cukup. Artinya sholat saja nggak cukup. Jadi kadang-kadang kita heran, ada orang sholat udah jadi sampai hitam, mohon maaf izin ya, jadi sampai hitam gitu. Tapi mudah sekali lisannya menghina orang lain. Mudah sekali lisannya itu mengkafirkan orang lain. Kan sedih kita. Yang dikafirkan itu melarang sholat juga. Kenapa bisa terjadi? Karena dia merasa paling benar sendiri. Jadi ini yang harus kita sama-sama kita jaga. Ya. Karena kita nggak sepadan, nggak satu organisasi, nggak satu golongan, terus kita anggap yang lain itu salah, mutlak salah. Ujungnya apa? Oh, ahli neraka. Nah, boleh. Nabi SAW itu nggak pernah mengajarkan yang demikian. Kalau memang kira-kira bahasa yang kita keluarkan itu untuk berdampak atau berpotensi menyakiti orang lain, maka tahan. Kan itu ajaran Nabi kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yes. Kalau kamu mau dikatakan orang beriman di bahasa mudahnya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau nggak bisa menyampaikan yang baik, maka tahan. Diam. Maka itu ada peribahasa dulu. Masih saya kasih itu ada peribahasa. Diam itu adalah, enggak? Diam itu adalah emas. Ada benarnya juga, karena kalau yang bicara kita menyakiti orang lain, memang bagus diam. Dan itu ternyata sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang merasa beriman, wahai orang-orang yang ada iman dalam hatinya, beriman kepadaku, kata Allah. La yaskhar qaumin min qaumin. Jangan satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Jangan satu kaum itu merendahkan kaum yang lain. Jangan satu orang itu merendahkan orang yang lain. Asa ayyakuna khairun minhu. Bisa jadi kata yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu kata Allah. Di mana Quran? Quran surah 49. 49 itu surah Al-Hujurat ayatnya ke-11. Itu lah. Jadi tujuan ibadah itu adalah menimbulkan akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kesimpulan dari penyakit ini adalah kalau kita ingin masuk surga, dimudahkan Allah masuk surga, ada dua hal yang harus kita lihat. Pertama, hablum minallah, beribadah kepada Allah, takwanya, dan hablum minannas. Jaga persaudaraan di antara manusia, jaga lisan kita di antara manusia, jaga akhlak kita kepada sesama manusia. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ada 20 menit.
di sini